nggak nyangka gitu loh bisa ada jualan yang nggak tahu ya, menurutku itu agak aneh aja barang seperti itu dijual di marketplace. Halo everyone, welcome back to Elevate Podcast, pastinya di segmen Ruang Kreatif. Hai Elevate Squad, selamat datang di segmen Ruang Kreatif, di mana kita akan membahas banyak hal seputar dunia kreatif, mulai dari branding, marketing, desain, dan masih banyak lagi. Yuk langsung aja. Oke, balik lagi bareng aku Reja. Di sini aku nggak sendiri, aku akan memperkenalkan teman baru aku dan dia pertama kalinya join podcast dan dia adalah Arfan. Jadi agak sedikit grogi ya. Ini pertama kali podcast soalnya. Iya, oke. Gimana rasanya pertama kali itu? Iya, kayak agak grogi tapi ini kayak menarik gitu sama dengan topik kita yang akan kita bahas nanti. Nah, ngomongin soal jual beli shopping nih ya. Zaman sekarang ini orang-orang tuh kayak pasti beli apapun tuh lewat marketplace, ya kan? Lewat marketplace. Kalaupun beli online, beli offline pun tuh kayak jarang gitu loh. Karena emang kita kan lebih sering online kan hari ini. Dengan kita HP juga lebih mudah gitu. Kita lihat-lihat scroll apapun gitu. Nah, kalau kamu sendiri termasuk orang-orang yang suka belanja online gitu nggak? Untuk saat ini suka sih, soalnya kayak lebih mudah aja, terus banyak pilihannya juga waktu beli online, nggak kayak di offline store gitu. Berarti kamu udah siap-siap check out di tanggal kembar ya? Oh ada di wishlistku masih ada di keranjangku ada. Ya itu tadi juga kayak sekarang itu semuanya based on marketplace, bisa nggak sih? Ya kan? Iya. Kayak itu tuh sama-sama urgentnya, kayak kita tuh harus punya Instagram, punya marketplace, perasaan ingin punya marketplace tuh kayak perasaan ingin punya Instagram gitu loh. Iya, kayak semua orang kan pasti punya Instagram gitu ya. jadi kebutuhan sendiri. Nah kalau kamu nih Van, kamu tuh tipe yang pakai marketplace itu pas lagi promo kayak tanggal kembar itu tadi, atau emang pas kamu lagi butuh juga? Lebih sering ke butuh sama nyari promo sih, sama sih, saling berkesinambungan. Soalnya kan kalau di marketplace gitu kan banyak pilihannya gitu. Jadi bukan hanya barang sih. Setauku sekarang kalau di marketplace itu juga ada kayak jasa juga. Iya, sering-sering. Jadi waktu itu aku ngecek di salah satu marketplace, udah bosen kayak lihat barangku, barang-barang yang aku suka gitu, terus aku scroll di kategori, oh ternyata ada jasa di sana, menyediakan kayak jasa wedding organizer. Ya. Nah itu kan kayak baru gitu loh, online. Kita kan tahunya kayak dari orang ke orang untuk masalah wedding organizer gitu kan. Dan ini kayak baru gitu, semuanya ada di online, di marketplace juga kan. Sama kayak dulu tuh aku juga pernah lihat itu kayak pijat refleksi, ya kan, pijat refleksi. Terus pun kalau misalnya nggak jasa nih ya, ada juga itu dia barang-barangnya itu yang kesannya itu unik gitu. Kayak misalnya makhluk hidup, bahkan di marketplace pun itu jualan makhluk hidup kayak ikan hias. Iya, ya kan? sekarang kan banyak kayak tren-tren ikan hias gitu ya, bikin akuarium atau apa, hobi sekarang. Hobi terutama. Oke, selain itu tadi yang kita bahas, kira-kira ada hal lain nggak menurutmu yang bisa membuat customer tertarik gitu tentang marketplace? Dari aku sendiri sih, kalau dari aku sendiri aku prefer dari tampilan marketplace-nya. Oh iya, kan banyak pilihannya dari aplikasi ABC gitu kan. Misalnya kayak kita ini kan lagi dandan ala-ala marketplace ya kan. Iya, Kalau misalnya bener. saya oren nih ya, oren hijau ini ya. berarti saya Shopee ya kan. Kalau misalnya Arfan sendiri kan hijau ya kan, kayak ala-ala Tokped. Kalau aku sih kenapa Shopee itu karena emang walaupun emang tampilannya itu agak rumit ya secara tampilan. Aku kurang suka tampilannya. Cuman emang dia menang di promo ya kan. Menurutku harganya selalu ada tanggal kembar dan aku nggak tahu ya. Menurutku dari aku sendiri aku lebih nyaman di Shopee sih. Kalau aku, makanya aku sekarang pendukung Shopee, aku pakai warna orange, Shopee endorse saya. Kalau aku sendiri masalah tentang kayak tampilan ya itu berpengaruh juga sih. Kalau di Shopee pun ya benar emang agak rumit, walaupun di Tokopedia juga
sedikit banyak kayak rumit juga sih, tapi itu kayak cepet aja gitu pilihannya dan agak rapi sih menurutku daripada yang Iya, Shopee. lebih clean gitu ya. Iya, lebih clean gitu, ramah sama usernya sih kalau tak lihat-lihat, dan promonya ya tetap sama sih. Terus pilihannya ya sama, tapi kalau di Tokopedia menurutku, kan aku suka kayak gadget atau barang-barang elektronik gitu, aku lebih prefer ke Tokopedia sendiri sih. Soalnya kan kayak pilihannya dan banyak juga orang-orang yang beli di sana gitu kalau di elektronik. Tapi kalau untuk baju sendiri mungkin ke Shopee juga bisa gak sih? Bagus-bagus, banyak promo ya. Banyak promo. Ini juga baju dari Shopee ya. Kalau dilihat-lihat enggak sih, kan Ya, ini berarti- dari Tokopedia. Berarti emang udah kelihatan ya. Maksudnya kamu lebih sering pakai apps Tokped. Tokped, Kalau aku emang Shopee, anak Shopee, guys. Selain itu juga emang ada banyak juga ya, kayak JDID, Lazada, Blibli, ya kan. Tapi emang paling sering sih kalau aku Shopee sih. Iya benar. Kalau aku malah Tokopedia. Kalau bisa endorse ya boleh sih. Minta endorse terus anaknya. Nah ini kan tadi itu kan banyak juga kan, maksudnya marketplace dan kita juga sebagai, misal kita juga berperan sebagai brand owner nih, kita kan juga pasti akan terjun ke dalam marketplace itu ya kan. Pastinya. Nah di antara sekian banyaknya toko nih ya, apa sih kira-kira yang bikin customer itu bisa memilih untuk beli di toko kita? Kalau menurutku sendiri itu dari performa tokonya sendiri kan. Kalau setiap di marketplace itu kan banyak pilihannya, jadi toko A, B, C. Nah, kalau di Tokopedia sendiri ada yang namanya Power Merchant gitu. Jadi kayak udah trusted gitu loh. Tokonya udah trusted, reviewnya udah bagus, terus rating tokonya udah bagus gitu. Banyak review-review positif di dalamnya. Dan kita sebagai brand owner juga harus melihat kayak satisfaction dari orang-orang gitu loh, hasil review, terus gimana kita memberikan respon yang baik untuk customer juga gitu. Terus menurutku dari bukan hanya di toko tersebut sih, ada kayak gambar gitu loh, kayak produk, foto katalog dari produk, Foto produknya, foto ya produknya kan? juga itu juga bisa bikin berpengaruh. jadi lebih menarik. Kalau ya. ada fotonya kayak misal kayak kita punya sepatu gitu, terus kita bisa memberikan detailnya sepatunya seperti Pakai apa. slides biasanya, itu ya kan kayak kan? banyak pilihannya. Itu kan juga bagus juga buat brand-brand owner juga kan, memberikan dampak positif juga ke tokonya gitu. Berarti emang yang pertama emang dari performa tokonya ya. Iya. Terus pasti kita juga lihat rating itu tadi. Terus selain itu juga bisa lihat review pembelian ya kan. Dan as a brand owner kita pasti juga harus selalu fast respon ya. Kalau misalnya ada customer yang tiba-tiba nanya gitu kan. Kan kita juga as a customer juga kalau misalnya kita nggak dibalas kan gimana gitu ya. Kita juga harus memosisikan sebagai customer juga walaupun kita adalah brand owner. Menurut Reja sendiri ada nggak sih tips-tips untuk brand owner atau seller untuk menaikkan performa toko di marketplace tadi? Seperti yang kamu bilang tadi sih Van. Jadi menurut aku ya yang pertama itu bisa mulai dari menjadi star seller, atau kalau misalnya di Shopee atau di Tokopedia itu ada yang Power Merchant. Iya, Power Merchant gitu. Di marketplace lah ya kan. Terus selain itu kan ada marketplace yang marketplace pasti menawarkan keuntungan gitu loh ke toko. Kalau misalnya toko kita sudah jadi star seller atau ya Power Merchant itu tadi. Oh iya, kan akhir-akhir ini kamu pernah nggak lihat kayak orang live jualan di marketplace pernah. gitu? Sering kepencet juga itu tombolnya. Nah itu kan kayak sering itu kan kayak sebuah tips baru lagi kan untuk toko-toko, itu tips baru kalau pengen menjual barangnya cepat dan promonya itu hanya di live aja gitu loh kan. Ini kayak hal baru dan menarik untuk para brand owner atau seller-seller baru gitu kan, untuk menaikkan performa tokonya. Kalau misalnya kita tertarik, kita langsung beli pas terakhirnya itu ya biasanya. Promonya pasti gila sih di live itu. Ya emang sih Van, salah satu cara untuk optimasi marketplace yang bagus itu ya lewat live streaming itu, ya kan, agar jualan kita bisa dilirik orang. Apalagi kalau misalnya nih ya, misal kita jualan baju, kita jualan baju, kita promosinya lewat live streaming, pakai modelnya cakep. Pasti banyak dilihat ya. Iya betul.
Terus bisa juga kalau misalnya emang model kita kurang mumpuni, kurang cakep, kita bisa memanfaatkan dengan memberikan harga khusus. Oh, I see. Iya, Memberikan harga juga. khusus saat live-nya berlangsung. Oh iya, selain dengan model tadi itu kan berpengaruh, ada hal lain juga yang berpengaruh gitu loh. Menurutku kalau live juga jualan live itu waktu kita lihat barangnya itu ori atau tidak itu kan Kelihatan ya, banget kan, kelihatan banget gitu. Waktu betul. orangnya menunjukkan barang A dan barang B itu kita bisa tahu oh barang ini ori, barang ini gini gitu. Iya, Dan kita itu semakin yakin gitu. Apalagi ada promo di dalamnya gitu. Jadi kayak hal menarik juga di live jualan live ini sih di marketplace yang baru ini. Jadi menurutmu untuk marketplace sendiri nih ya, itu menurut kamu punya segmen nggak sih? Atau enggak? Kalau misalnya nih ya, kalau misalnya elektronik kita belinya di JDID atau Tokped. Kalau misalnya kita beli perintilan cewek nih ya, kayak misalnya skincare atau apapun, itu belinya ke Shopee atau Lazada. Nah itu menurut kamu emang semua marketplace itu punya segmen atau itu hanya mitos saja? Kalau menurutku sendiri emang itu kayak opportunities ya, kesempatan dari marketplace-nya itu dan itu juga memudahkan untuk usernya juga kan. Kalau yang tak bilang tadi di Tokopedia itu emang tersegmen dan terkenal untuk beli alat elektronik gitu. Iya, betul. Bahkan ada yang lain kayak JDID juga kan. Dia sering juga jualan barang ori dan elektronik juga. Terus seperti Reza juga bilang yang tadi beli skincare atau apapun beauty care dan baju gitu kan ke Shopee, Lazada gitu kan. Emang kayak udah terstruktur itu secara nggak langsung gitu ya. Secara nggak langsung kita kalau misalnya mau nyari ini pasti kesini. Iya pastinya juga kayak gitu. Itu juga memudahkan juga sebagai seller juga kan. Kita ingin buat toko jualan seperti apa kita. Berarti kita masuknya ke marketplace yang ini gitu ya. Iya. Jadi kan kita sangat memudahkan sekali gitu. Iya. Oh ya, fun fact nih Van. Tadi kan kamu awal-awal udah bilang kan ya, kalau misalnya tadi itu kalau misalnya di Shopee atau di Tokped atau di marketplace itu juga ada yang jualan di jualan ala-ala wedding organizer ya kan. Itu kan baru banget itu kan. Terus aku juga bilang ada yang jualan ikan hias ya kan, makhluk hidup ya kan. Unik sekali kan itu kayak. Nah itu ternyata juga ada juga kayak yang lebih unik-unik lagi kayak misalnya kontainer kayak kontainer kebab gitu jualan. Kontainer ya kan, terus kayak boot itu juga boot jualan sama gitu tapi kan terus ngirimnya gimana kira-kira? Nah itu kurang tahu, kayaknya kamu gak harus beli deh, coba aja ya. Kita coba dulu aja ya. Misalnya aku tuh nggak nyangka gitu loh bisa ada jualan yang nggak tahu ya, menurutku itu agak aneh aja barang seperti itu dijual di marketplace gitu. Normalnya kan marketplace kan kayak jualan baju yang kecil-kecil bisa di packing dan sebagainya kan kayak normal aja. Ini kan baru banget gitu loh. Betul. Selain itu wedding organizer sama jualan booth atau retail itu tadi aku pernah lihat ada yang jualan course atau treatment gitu. Lebih aneh lagi. Nah itu kita beli course sama treatment di marketplace yang normalnya kita jual beli barang, baju jual barang beli baju atau apapun. Tapi ini malah dia jual jasa course. Iya kan kayak hal unik gitu loh dan baru. Nah itu untuk kursus dan treatment sendiri tuh kira-kira harganya berapa tuh Van kalau misalnya ada di Shopee? Setauku nominalnya jutaan kan, course kan nggak murah. Iya kan? Nggak murah sih ya. Kan itu belajar dari orang yang profesional gitu kan pasti otomatis ya jutaan lah. Wah itu juga lumayan ya. Iya lumayan banget itu jutaan kan. Contoh treatment yang aku tahu sendiri itu dari Zep Clinic sih. Dia itu kayak memberikan membership di marketplace gitu. Jadi semua orang bisa beli membership itu tadi dan sebagai brand owner itu juga bisa optimasi ke marketplace yang kita sebutkan tadi itu sih. Dan di marketplace itu tadi kan juga bisa memberikan kayak opsi gitu loh. Opsi kayak cicilan, pay later dan sebagainya gitu untuk memberikan course atau treatment yang mahal itu tadi, yang jutaan itu tadi kan itu kayak win-win solution sih. Iya. Dipermudah juga. Bisa dicicil nggak sih gitu itu? Nah, yang aku tadi bilang kan pasti bisa dicicil, ada pay later juga kan. Di marketplace kan punya opsi pay later gitu, pasti bisa kan. Opsi seperti itu pasti ada dan memudahkan. Nah, jadi overall itu emang ada beberapa cara ya bagi brand owner untuk mengoptimasi marketplace mereka. Yang pertama itu emang dia bisa melengkapi profil brand mereka.
brand owner atau as a toko ya, kita juga bisa melakukan broadcast chat gitu kalau misalnya ada produk yang belum di check out. Biasanya aku dapet sih itu dari marketplaceku, dari Shopee. Itu biasanya kayak kalau misalnya aku udah ambil produk yang belum aku check out itu biasanya dari remindernya. Notifikasi ya, reminder lewat juga. Pesan itu. Iya, sering aku juga sering kok. Terus bisa juga kalian tuh bisa ngasih kupon promo atau diskon. Siapa sih zaman sekarang yang gak suka promo ya kan? Iya. Saya saja suka. Terus bisa juga ikutan flash sale. Biasanya flash sale ini kalau di Shopee nih ya jam-jam 12 malam gitu kan. Iya, cuman sedetik itu udah habis produknya. Sering gitu, apalagi kayak tanggal-tanggal yang tanggal sama. Kembar iya, gitu ya. Tanggal kembar tuh gila sih. Selain itu kan kita bisa melakukan promosi melalui marketplace ads, terus kayak mengadakan live shopping gitu kayak jelaskan tadi itu kan kayak menarik banget gitu dan itu kayak hype banget sekarang, banyak yang jualan juga. Terus kita sebagai brand owner atau seller kita harus bisa memanage rating kita, salah satunya kayak menjaga performa chat gitu kan, kayak Reja tadi bilang harus kayak fast respon itu kan kayak kita customer. sebagai customer kan kayak lama gitu kan nggak enak gitu, akhirnya kita harus bisa menjaga itu. Dan ada hal lain juga sih, kayak kita bisa mengikuti affiliation di marketplace sendiri gitu kan. Ya oke, itu sih Van ya kurang lebih. Ngomong-ngomong kita kan udah ngobrol panjang banget ya, semoga kita bisa memberikan insight kepada teman-teman yang sedang menonton. Semoga dapat diaplikasikan juga, terutama bagi kalian para brand owner yang ingin merintis bisnis kalian di dunia permarketplace-an. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa kontak Elevate di sini. Oke, mungkin cukup sekian dan see you. Oke, Elevate Squad, setuju nggak sih kalau misalnya marketplace itu jadi salah satu kebutuhan utama kita, terutama bagi para brand owner atau pemilik bisnis yang ingin mengembangkan usahanya? Ya, melihat fitur-fitur marketplace yang selalu berkembang, kamu bisa loh mengoptimalisasi bisnis kamu melalui berbagai cara yang udah kita sebutkan tadi. Salah satunya adalah memberikan kupon promo dan mengikuti live shopping. Nah, buat kalian para brand owner, sudah siap untuk memajukan bisnis kalian dengan menggunakan marketplace secara maksimal? Thank you udah nonton Elevate Podcast sampai habis. Kalau ada topik atau hal-hal yang ingin kita bahas, bisa share di komen ya. Dan jangan lupa untuk dukung kita terus biar kita semangat nih untuk bikin konten yang bermanfaat dan pastinya menghibur. Dengan like, komen, dan subscribe. Oh ya, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. See you!